masuk. Iya. Wah, duduk Mbak. Ya Bu, makasih. Dengan Mbak siapa ini? Nama saya Sofia Bu. Oke, dipanggil Mbak Sofia juga ya? Iya, kalau nama panjangnya Sofia Swastika Hanum. Oh, Mbak Sofia. Oke. Mbak Sofia ini dari jurusan apa ya? Saya dari jurusan Sastra Indo. Jurusan sastra Indo. Iya. Wah, jurusan sastra nih. Iya. Barusan ada mata kuliah, Mbak. Ada Bu, saya dari GKB habis mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Bu Widya. Tadi seru banget sih Bu pelajarannya. Ya. Iya. Oke, baik. Mungkin Mbak Sofia tahu kan ya kita akan melakukan proses apa sebelumnya, atau Mbak Sofia sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Kebetulan saya belum pernah Bu, karena saya baru memberanikan diri ini. Baru pertama kali ya berarti Iya. masuk ke ruang konseling ya? Iya, baru pertama kali. Oke, jadi kita akan melakukan proses konseling yang mana ada asas kerahasiaan juga. Jadi Mbak Sofia tidak akan merasa khawatir akan rahasianya terbuka, baik dari Mbak Sofia ataupun dari Ibu sendiri. Nah, dalam proses konseling ini nanti Ibu akan ada jam mengajar di jam ke-5. Jadi waktu kita hanya 45 menit. Apa bisa disepakati? Iya Bu, saya sepakat. Oke. Mungkin Mbak Sofia bisa menceritakan masalah yang akan Mbak Sofia ungkapkan pada Ibu. Jadi begini Bu, saya itu kayak khawatir karena setiap saya maju ke depan kelas itu kayak saat presentasi, karena kan perkuliahan ini kan banyak presentasinya Bu ya. Jadi saya itu kalau pas maju pas presentasi gitu tangan saya selalu gugup, tangan saya basah, jantung saya berdebar-debar, terus banyaklah Bu kayak kekhawatiran kayak padahal saya tuh kemarinnya kan belajar, tapi pas di presentasi itu saya kayak ngeblank banget gitu. Nah itu diimbangi sama tangan saya basah. Lalu ketika saya mau menjawab atau menjelaskan materi yang saya sampaikan itu banyak keliruan dalam pengucapan saya, kayak banyak yang kepleset gitu kalimatnya. Jadinya teman-teman nih ada beberapa yang nggak paham gitu Bu mengenai yang saya terangkan itu. Jadi kayak kenapa sih saya kok kayak gitu di depan kelas kayak gitu. Oke, dari yang Mbak Sofia ungkapkan, di sini sebelum ke proses selanjutnya, Ibu akan memberikan informasi kepada Mbak Sofia bahwa di sini Ibu akan anukan pendekatan yang sekiranya cocok dengan permasalahan yang Mbak Sofia alami. Nah, seperti Ibu akan mendorong ingatan Mbak Sofia mengenai masa kecil yang Mbak Sofia alami, atau masa-masa yang penting dalam kehidupan Mbak Sofia pada dulunya. Apa Mbak Sofia berkenan? Iya, saya berkenan Bu, karena masa kecil saya itu kayak tidak semenyenangkan itu gitu. Tidak menyenangkan dalam hal gimana ya Pak? Nah, karena kan saya ini kan anak tunggal Bu. Nah, dimana anak tunggal ini terkenal orang-orang itu kayak ekspektasinya orang tua lah, kayak harapan orang tua, terus pasti jadi pusat perhatiannya orang luar, kayak wah kamu anak tunggal ya, enak kamu gini gimana nilai kamu bagus kan gini.
saya tuh kayak merasa tertekan dengan ekspektasi orang-orang di samping-samping saya pas masa kecil saya. Jadi kayak saya harus belajar tanpa bersosialisasi dengan teman di sekitar saya kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Sofia berarti anak tunggal ya? Iya. Di keluarga Mbak Sofia. Iya, saya anak tunggal. Nah, untuk hubungan Mbak Sofia dengan orang tua Mbak Sofia dari kecil hingga sekarang itu bagaimana hubungannya nih? Kalau orang tua saya itu tipenya itu yang suka memberikan ekspektasi kepada saya, misalnya memberi semangat sih Bu, tapi kayak memberi dorongan juga, kayak tekanan gitu kan. Misalnya kalau nilai kamu bagus semester ini, kamu tak belikan yang kamu mau gitu. Kalau kayak gitu, kalau kamu sering bertanya di kelas, tak belikan apa. Jadi kayak ada tuntutan tapi juga ada hadiah gitu. Oke, nah dari ibu dan ayah, Mbak Sofia lebih dekat dengan siapa? Ibu-ibunya sih saya tidak begitu dekat dengan keduanya, tapi yang akhir-akhir ini sama masa kecil saya itu lebih banyak pengingatan saat bermain itu dengan ibu saya, karena ibu saya tuh punya banyak waktu di rumah, jadi mengajarkan banyak pengalaman kepada saya. Terus kalau saya salah, saya selalu dimarahi juga sama ibu saya. Mungkin apakah orang tua Mbak Sofia itu memarahi Mbak Sofia hanya lisan atau ke fisik juga Mbak? Lisan, lebih banyak lisannya Bu. Kalau fisiknya itu cuma kayak kamu disuruh kayak bersihkan rumah kayak gitu. Terus kalau nggak gitu kamu nggak boleh main. Kalau misalnya saya kena apa dimarahi itu saya nggak boleh main. Nah, masalahnya saya ini sering buat masalah Bu, jadi saya jarang main sama teman saya juga. Jadi saya kayak kalau saya sebut sih saya kayak kurang percaya diri gitu loh Bu, karena yaitu minimnya sosialisasi dengan teman-teman. Saya juga selalu fokus belajar, terus jarang ke kantin main sama teman. Jadi ketika saya tampil di depan atau sosialisasi dengan teman-teman saya itu saya kayak selalu gugup gitu. Oke, dari orang tua Mbak Sofia sendiri, nah mungkin Ibu akan menanyakan perasaan Mbak Sofia nih. Nah, apakah semenjak kecil bahkan sampai sekarang Mbak Sofia masih tertekan pola asuh yang orang tua Mbak Sofia berikan kepada Mbak Sofia ini? Bagaimana perasaan Mbak Sofia? Apakah merasa tertekan atau Mbak Sofia merasa itu hanya sebuah kewajiban yang harus Mbak Sofia lakukan? Saya merasa keduanya. Saya juga merasa tertekan, saya juga merasa kayak harus merealisasikan ekspektasi orang tua saya, yaitu akhirnya saya tertekan, saya belajar terus, saya minim sosialisasi. Jadi kayak bersosialisasi dengan teman, jadi kayak saya punya temannya sedikit. Saya lebih suka merenung dan mengerjakan tugas sendirian kayak gitu. Berarti Mbak Sofia itu memang sudah ditekan ya semenjak kecil bahwa untuk menggapai keinginan atau keharusan yang orang tua Mbak Sofia, sehingga Mbak Sofia merasa selalu menjadikan yang orang tua Mbak Sofia bilang itu selalu Mbak Sofia turuti ya? Iya, karena di sisi lain saya juga harus menjadi pewujud dari ekspektasi orang tua saya, karena orang tua saya mau berekspektasi ke siapa lagi kalau bukan saya. Karena itu kayak selalu pikiran saya gitu, kayak kalau aku nggak mau mewujudin ekspektasi orang tua saya, ya
terus siapa lagi, anaknya cuma saya doang kayak gitu. Jadi kayak ya mau gak mau, tertekan gak tertekan, ya hasilnya ya tertekan juga sih. Tapi kayak ya bagaimana lagi, itu kayak sebuah, menurut saya itu sebuah tanggung jawab saya sebagai anak tunggal dengan ekspektasi orang tua, jadi saya harus mewujudkannya kayak gitu. Nah, dari Mbak Sofia sendiri nih, apakah dulu atau bahkan sampai sekarang Mbak Sofia pernah memberontak keinginan orang tua atau keinginan orang tua Mbak Sofia yang sekiranya Mbak Sofia itu sangat tidak mau melakukan hal tersebut, namun orang tua itu tetap memaksa Mbak Sofia? Pernah sih Bu, tapi gak sering banget, tapi kayak ada beberapa gitu saya pernah. Jadi kayak selama saya proses mendaftar perkuliahan itu kan saya maunya di UM aja, gak mau di lain-lain karena yang di lain itu panas, jauh, gak enak gitu. Tapi orang tua saya tuh gak percaya sama kemampuan saya, jadi saya itu disuruh daftar banyak universitas yang dimana UM juga didaftarkan sih, tapi orang tua saya kayak kamu harus daftar di sini juga, sini kan saya kayak masa tetap, kalau kok orang tua saya sih kok kayak gak percaya sih gitu sama aku, padahal aku selalu mewujudkan ekspektasi mereka gitu. Kenapa kayak harus menekan aku kuliah di tempat yang enggak aku suka kayak gitu. Nah itu saya pernah sih sempat menolak sampai kayak saya itu menangis karena sampai itu berdebat gitu loh sama orang tua. Tetapi ya alhamdulillahnya sih keterima di UM dan tidak jadi mendaftar di kampus-kampus lain itu tadi. Oke, ini lanjut ya. Nah, untuk dari gaya atau dari pola asuh yang sedari dulu orang tua Mbak Sofia berikan, apakah selain dari tingkat kepercayaan Mbak Sofia yang rendah, nah bagaimana nih pengaruh atau dampaknya ke gaya hidup Mbak Sofia sendiri? Mungkin bisa dari segi sosial atau gaya hidup pribadi Mbak Sofia sendiri. Mungkin ada yang akan diutarakan? Jadi karena tingkat kepercayaan diri saya kurang, karena dikarenakan jarang bersosialisasi ini Bu, saya ya tidak punya teman yang begitu dekat. Terus saya juga kalau ke kampus itu cuma kayak mahasiswa kupu-kupu, jadi kuliah pulang gitu aja. Jadi kayak teman yang akrab banget itu nggak ada Bu. Terus kalau misalnya tadi kan ada yang di pribadinya Bu, kalau saya sendiri merasa saya ketika maju dengan persiapan yang sudah siap, tetapi ternyata di depan rasa tidak percaya diri saya muncul, itu kayak saya merasa kecewa pada diri saya, kecewa gak bisa mendapatkan nilai bagus. Karena kan kalau presentasinya jelek kan nilainya gak bagus kan Bu. Nah karena gak puas sama saya mengakibatkan nilai saya jelek, jadi ekspektasi orang tua saya tidak bisa terpenuhi kayak gitu. Apakah Mbak Sofia pernah menanyakan nih, ekspektasi apa sih yang diharapkan orang tua Mbak Sofia terhadap Mbak Sofia yang begitu sangat ingin dicapai itu? Mungkin adakah? Kalau orang tua saya sih pinginnya saya tuh di sini, kan saya di sini merantau ya, pinginnya mereka di sini saya itu rajin belajar, terus ya bisa punya teman, nilainya bagus, kayak nilai bagus itu yang utama gitu Bu. Terus bisa beradaptasi dengan pola hidup di Malang, tidak boros lah, jaga kesehatan. Sebenarnya sih enggak yang begitu berekspektasi saya harus gini, tapi kalau misalnya saya memberikan hasil yang mengecewakan itu ya mereka juga kecewa gitu. Jadi saya harus mepressure diri saya, kayak saya harus memenuhi ekspektasi orang tua saya. Tetapi akhirnya saya terlalu fokus belajar sampai tidak percaya diri, karena kayak punya pikiran gitu kayak wah aku nanti kalau misalnya dilihat orang gimana, kayak aku selalu khawatir gitu kayak gitu. Nah, namun dari situ apakah Mbak Sofia
akhir-akhir ini atau belakang-belakang ini sudah memikirkan nih, eh, dari permasalahan Mbak Sofia, apakah Mbak Sofia sudah menemukan cara untuk mengatasi permasalahan yang Mbak Sofia alami belakangan ini? Saya sih selalu berusaha semaksimal mungkin. Jadi kayak misalnya saya berbicara di depan kaca, saya mencoba bersosialisasi dengan teman, terus ya itu baru saya coba baru-baru ini sih, tapi ya gitu, hasilnya belum begitu baik gitu. Saya masih punya rasa tidak percaya diri yang begitu besar, jadi kayak mungkin saya masih bingung apakah yang saya lakukan ini bisa nggak sih buat nyembuhin percaya diriku kayak gitu. Oke, Sofia sudah bisa menemukan cara mengatasi permasalahan yang Mbak Sofia alami. Nah, mungkin selain itu apakah ada strategi lain yang sudah Mbak Sofia rencanakan namun belum terrealisasikan atau masih takut untuk melakukan hal tersebut? Kalau rencana sih, karena ini matkulnya kan banyak dan semua dominan presentasi, saya kayak setiap presentasi itu saya berusaha percaya diri dulu, kayak gak usah takut apa-apa dulu, gak usah memikirkan ekspektasi yang lain-lainnya. Kok saya fokus pada diri saya, fokus pada materi saya, fokus pada penyampaian saya, lalu kayak saya menyampaikan. Nah, kalau misalnya ada kurangnya, kayak misalnya saya masih merasa gugup nih, kayak menulis poin pada matkul ini, saya masih merasa gugup. Nah, kemungkinan saya bakalan kayak menulis kemajuan atau kekurangan setiap presentasi. Jadi kayak mengetahui bagaimana sih cara yang tepat aku nanti itu untuk meningkatkan percaya diri di depan kelas atau saat bersosialisasi dengan teman saya. Oke, itu kan dari segi diri dan sosial Mbak Sofia. Nah, untuk dari segi hubungan Mbak Sofia dengan orang tua Mbak Sofia, apakah Mbak Sofia sudah memikirkan hal tersebut? Kalau hubungan saya dengan orang tua saya kayak berusaha tidak begitu memikirkan, tidak berlebihan dalam memikirkan ekspektasi orang tua saya. Dengan begitu saya kayak sebenarnya orang tua itu saya enjoy dengan hasil belajar saya, cuma pikiran saya aja yang berlebihan. Jadinya saya kayak bicara ke orang tua saya, pinginnya bicara ke orang tua saya kayak bagaimana kalau aku gak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin jawaban dari orang tua saya kayak, oh nggak apa-apa mungkin kayak gitu. Jadi mungkin saya lebih terbuka lagi mengenai proses saya di Malang, bagaimana proses saya belajar di sini, bagaimana saya berjuang untuk mendapatkan nilai dan meningkatkan kepercayaan diri saya yang sudah lama tidak ada itu. Oke, dari semua yang Mbak Sofia ungkapkan, permasalahan yang Mbak Sofia alami, Ibu juga turut merasakan apa yang dirasakan Mbak Sofia tentunya. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan dari permasalahan yang Mbak Sofia ceritakan ya. Jadi Mbak Sofia anak tunggal yang mana sedari dulu orang tua, bahkan saat ini juga masih orang tua, sedari dulu orang tua Mbak Sofia selalu menekankan ekspektasi, dimana ekspektasi itu terlalu jauh sehingga Mbak Sofia tertekan akan itu. Nah, sehingga hal tersebut berdampak akan kehidupan sosial Mbak Sofia, terutama berbicara pada orang banyak. Nah, Mbak Sofia juga sudah mulai merencanakan seperti berbicara di depan cermin atau mencatat hal-hal yang akan Mbak Sofia lakukan, dan juga pastinya membangun hubungan yang baik dengan orang tua.
entah itu komunikasi, interaksi, dan lebih terbuka dalam urusan apapun kepada orang tua Mbak Sofia. Oke, di situ Ibu juga sudah menyimpulkan, bahkan Mbak Sofia juga sudah merencanakan yang permasalahan yang Mbak Sofia, strategi yang sudah direncanakan juga Mbak Sofia sudah disiapkan, juga sudah direncanakan. Mungkin Mbak Sofia bisa mempunyai atau punya rencana lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Mbak Sofia, dan pastinya bisa berdampak lebih baik terhadap permasalahan yang Mbak Sofia alami. Nah, berhubung waktu kita sudah 45 menit dan 5 menit lagi Ibu akan mengajar kelas selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak sih, tapi kayak saya mau ungkapkan saya senang bisa berbicara, menceritakan ini kepada ibu. Kayak ini termasuk meringankan pikiran saya, dan saya akhirnya menemukan bahwasanya yang sudah saya rencanakan itu pasti bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri saya kayak gitu. Dan ternyata faktor orang tua itu juga bisa mempengaruhi hasil saya saat ini kayak gitu. Ya, yang pasti pola asuh orang tua pola asuh orang tua Mbak Sofia yang diajarkan kepada Mbak Sofia itu pasti berpengaruh pada kehidupan pada saat ini, terutama dampak pada kehidupan sosial maupun dampak pada diri personal Mbak Sofia sendiri. Nah, mungkin Ibu harap kita tidak hanya bertemu pada kali ini saja ya, mungkin 2 minggu lagi atau berapa minggu lagi nih yang sekiranya Mbak Sofia sudah mengaktualisasikan atau merealisasikan rencana yang Mbak Sofia laksanakan tadinya. Kayaknya 2 minggu lagi saya kosong sih Bu, kayak sudah mulai masukkan kosong kayak gitu. Oke, kita sepakati 2 minggu lagi bahwa kita akan melakukan proses evaluasi tindak lanjut atau proses kelanjutan konseling selanjutnya ya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, Ibu mohon maaf kalau misalnya ada salah atau dalam melakukan konseling kali ini Ibu ada salah kata maupun salah lainnya, mungkin bisa kita akhiri ya. Oke. Saya pergi dulu ya.